الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan pembahasan kita terakhir adalah tentang neraka. Poin terakhir yang kita bahas adalah bagaimana caranya agar selamat dari api neraka. Selesai sudah pembahasan tentang neraka. Kita sekarang tinggal masuk ke surga. Artinya masuk kepada pembahasan tentang surga. Apa itu surga? Surga itu balasan yang agung. Agung adat. Pahala yang melimpah. Yang Allah sediakan bagi para walinya dan orang-orang yang taat kepadanya. Surga itu kenikmatan yang sempurna, yang tidak tercampuri oleh kekurangan. Kenikmatannya abadi. Waktu hidup di dalamnya langgeng selama-lamanya. Kalau di dunia seluruh kenikmatan hanya beberapa menit ternikmati. Nikmatnya makan ketika lapar hanya piring yang pertama. Setelah nambah lagi piring yang kedua, tidak senikmat yang pertama. Apalagi piring ketiga, sudah engap, sudah kemerdekaan, sudah kemerkaan. Apalagi piring keempat dijejel-jejel ongkek, tidak lagi nikmat ya. Begitu juga tidur, hanya ketika ngantuk di menit-menit pertama. Setelah kenyang tidur, ditidurkan lagi, nikmat apa tidak? Tidak. Pusing yang ada. Begitulah seterusnya. Itu dunia. Di akhirat, makan kita tidak dibatasi kenikmatannya. Karena makan kita di akhirat bukan karena kita butuh terhadap makanan. Tapi sekedar untuk bersenang-senang. Kalau di dunia lebih dari 4 jam, lebih dari 5 jam tidak makan, mulai kosong lagi, mulai lapar lagi. Mulai kukurubukan lagi, keroncongan lagi. Butuh kepada makan. Dan setelah kebutuhannya terpenuhi, gak nikmat lagi itu makan. Di dunia selalu kenikmatannya dibarengi dengan kekurangan. Adapun di surga, makannya tidak kenyang-kenyang. Makannya tidak ada hentinya. Karena untuk merasakan nikmatnya makanan. Bukan karena butuh terhadap makanan. Begitu juga minum. Dan tidak ada tidur. Karena tidur ketika harus bersenang-senang adalah sebuah kerugian. Makanya di sana tidak ada tidur karena setiap detiknya hanyalah kenikmatan, kenikmatan dan kenikmatan.
Kebahagiaan, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Ketika harus berbahagia dan merasakan kenikmatan lalu tertidur, itu kerugian. Makanya ahli surga tidak tidur, tapi tidak ngantuk, tidak lelah. Kalau di dunia kita tidur karena butuh terhadap tidur untuk mengistirahatkan seluruh organ tubuh kita. Kecuali tubuh vital seperti jantung mah walaupun tidur tetap bekerja. Kalau jantung berhenti bekerja, mati kita. Jadi di dunia tidur karena butuh istirahat seluruh organ tubuh kita. Adapun di akhirat, maka tidak ada kelelahan untuk seluruh anggota tubuh kita. Maka tidak butuh tidur. Apalagi harus bersenang-senang dan menikmati kebahagiaan. Itulah yang dimaksud dengan na'imul jannah kamilun la yashubuhu naqas. Kenikmatan di surga begitu sempurna, tidak dicampuri oleh kekurangan. Dan keindahan surga yang diterangkan oleh Quran, oleh hadis Nabi SAW yang sahih, mengherankan akal. Gambaran agungnya surga dan kenikmatannya tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Bagaimana ahli surga harus bersenang-senang, berbahagia tanpa ada hentinya, tanpa tidur, tanpa kenyang, tanpa diiringi oleh madarat. Di dunia, walaupun yang kita makan adalah makanan-makanan bergizi semuanya, tapi dalam jumlah yang berlebihan memadaratkan tubuh. Timbulnya banyak penyakit, naiknya kadar asam urat, kadar gula dalam darah, kadar kolesterol, tensi, terus berat badan juga bertambah, gemuk. Itu madarat yang muncul karena tidak terkontrolnya makanan di dunia. Di surga nggak ada efek seperti itu. Coba perhatikan sabda Rasul SAW tentang firman Allah yang berisi janji Allah memberi kenikmatan yang tak terbatas kepada hamba-hambanya yang soleh. Rasul SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis Qudsi. Kata Allah, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Thumma qala Rasul alaihi salatu wassalam iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Jadi keindahan di dunia yang pernah terlihat oleh mata, tidak ada apa-apanya dibanding surga. Keindahan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Seindah apapun kita mendeskripsikan surga, menerangkan surga secara lisan, terdengar oleh orang lain, maka apa yang didengar tentang keindahan surga itu tidak ada apa-apanya dibanding keadaan surga yang sebenarnya. Keadaan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan oleh manusia. Dan tidak pernah terhayalkan dalam pikiran manusia. Seindah apapun kita membayangkan surga, keadaan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada bayangan kita, hayalan kita.
Lalu Nabi SAW mengatakan, nih baca ayat kalau kamu mau. Lalu beliau membacakan ayat dalam surah As-Sajdah ayat ke-17. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah, jiwa manapun tidak akan mengetahui kenikmatan yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan. Kebahagiaan dan kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi ahli surga itu tidak akan diketahui oleh orang manapun, oleh manusia manapun, oleh jiwa manapun. Saking indahnya, saking menyenangkannya, saking membuat bahagianya. Dan nikmatnya surga bisa kita lihat dari dibandingkannya dengan kenikmatan dunia. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya diterima dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat cambuk di surga jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Tahu cambuk? Dan cambuk itu kalau tidak dipakai disimpan di tempatnya. Kalau di kita mungkin kita tempelkan paku di dinding, digantungkanlah cambuk. Ya, di akhirat ada, di surga ada. Tempat menggantungkan cambuk di surga lebih baik, lebih indah, lebih mahal daripada dunia dan isinya. Itu baru itunya. Apalagi yang lain-lainnya. Oleh karena itulah maka kalau seseorang masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka, maka itu sebuah keberuntungan yang besar, kebahagiaan yang tak terkira, dan keselamatan yang amat sangat agung. Kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika orang masuk ke dalam surga. Tak ada kesuksesan sebelum melangkahkan kaki kita ke dalam surga. Di dunia, kesuksesan ini semu. Apa sih ukuran kesuksesan di dunia? Umumnya orang kaya raya, berpangkat, punya jabatan, terkenal, kekayaannya banyak, buruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah ima, lubak libuk, napikeun kateka, lebok. Itu kesuksesan yang ingin diraih oleh manusia di dunia. Tapi walaupun sekaya itu, apakah dia pasti selamat dari azab kubur? Pasti selamat dari api neraka? Tidak. Bahkan berisiko terancam karena kekayaannya, karena jabatannya, karena pangkatnya, karena popularitasnya. Itu bisa melalaikan dia dari ibadah. Bisa terdorong untuk ujub, takabur, sombong, merasa diri besar, menghinakan yang lain, dan hisab terhadap kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, itu amat sangat berat. Bukan itu, untuk apa bahagia di dunia, banyak harta, kaya raya, berpangkat, tapi akhirnya harus diazab di alam kubur, akhirnya harus dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Bukan itu. Suksesnya seseorang adalah bila dia mampu mengamalkan seluruh amalan yang bisa menyebabkan dia masuk surga, mampu melakukan amalan yang menyebabkan dia selamat dari api neraka. Itu baru sukses. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran 185,
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh orang itu telah sukses. Sungguh orang itu telah beruntung, telah berbahagia. Kebahagiaan hakiki, keberuntungan yang sebenarnya, kesuksesan yang real, yang nyata, yang sebenarnya hanyalah bisa diraih kalau dua hal tadi itu tercapai. Pertama, diselamatkan dia dari api neraka. Kedua, dimasukkan ke dalam surga. Itulah sukses yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia ini telah sukses dengan sebenar-benarnya sukses. Berfirman Allah di dalam ayat lain surah At-Taubah 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, Allah telah menyiapkan bagi orang-orang mukmin dan mukminat surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dalamnya ada tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Dan keriduan dari Allah itu yang lebih besar. Itulah kesuksesan yang agung. Keberhasilan yang besar. Ya, kalau orang sudah memasukinya, di sana ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Sungainya jangan dibayangkan Citarum, jangan dibayangkan Cikapundung, jangan dibayangkan sungai apa yang mengalir di Jakarta teh, Ciliwung, kotor, bau gitunya. Di sana tidak ada hal yang seperti itu. Semuanya bersih, semuanya menyenangkan. Jangankan di surga tuh. Di dunia, sungai-sungai di negara-negara maju, di Eropa umpamanya, hampir setiap sungai jadi tempat wisata. Karena bersih, tidak ada limbah, tidak ada sampah. Dan banyak binatang-binatang yang biasa hidup di air secara liar, hidup secara bebas. Ikan-ikannya, angsa-angsanya, sehingga orang datang ke pinggir sungainya ditata menjadi sebuah taman. Ada rumput yang terpelihara bersih, tidak boleh nyampah. Ya, ada kursi-kursi yang disediakan untuk duduk di pinggir sungai. Begitu kita datang, duduk, membawa roti-roti basi, bukan untuk dimakan. Itu angsa-angsa teh nyalamperkeun. Apa nyalamperkeun teh? Menghampiri datang. Burung-burung berterbangan itu berterbang di sekitar kita karena tahu kita akan ngasih makanan kepada mereka. Beleur dialungkeun. Dilempar itu roti, berebut seneng. Beleur dilempar ke atas, disambar sama apa? Burung si rotinya. Seneng melihatnya. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Ada sungainya sungai susu. Ada sungai-sungai madu. Ada sungai-sungai arak. Tapi tidak membuat mabuk bagi orang yang meminumnya. Ada sungai apa? Sungai air yang sangat murni. Itu yang Allah terangkan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat yang ke-19 tentang sungai-sungai di surga. Jadi siapa yang memasukinya maka akan dinikmati seluruh sungai itu dan ada tempat-tempat tinggal yang baik. Istana-istana yang megah, yang kemewahannya
tidak ada bandingannya dengan istana semegah apapun di dunia. Kita belum pernah tahu istana presiden. Istana presiden di Indonesia nggak seberapa dibanding istana para raja di Timur Tengah. Istananya kayak apa di dalamnya saya juga nggak tahu. Tapi jelaslah indah, jelaslah nikmat, jelaslah luar biasa pikabetaheun. Itu baru di dunia. Di surga jauh lagi lebih daripada itu. Wa masakina thayyibatan fi jannati adan. Tempat-tempat tinggal yang baik di surga Adan. Ya. Itulah Allah menyatakan dzalika huwal fauzul azim. Itulah kesuksesan yang agung. Suksesnya kehidupan yang diraih oleh manusia hanya bisa terasakan setelah manusia menginjakkan kakinya di dalam surga. Dalam surah An-Nisa 13 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim." Kata Allah, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kesuksesan yang agung. Allah pun berfirman dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu, mengampuni dosa-dosa kamu. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses dengan sebenar-benarnya keberhasilan. Jadi berhasil tidaknya seseorang dilihat sejauh mana ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang taat kepada Allah dijamin sukses. Karena nanti akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sukses dengan sebenar-benarnya kesuksesan. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Ya, bukan kaya, bukan berpangkat, bukan berjabatan, bukan orang yang beken, yang terkenal, yang populer. Bukan itu kesuksesan. Itu belum tentu selamat dari api neraka. Sukses itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan surgalah bagiannya. Ya, itulah kondisi surga. Nah, ketika masuk ke dalam surga, sebelum masuknya pun para calon ahli surga itu sudah dimuliakan dengan semulia-mulianya oleh makhluk yang menyambutnya. Siapa? Para malaikat. Tidak diragukan lagi bahwa kebahagiaan seorang mukmin itu tidak ada bandingannya dengan kebahagiaan yang diraih oleh manusia di dunia. Kebahagiaan seorang mukmin di akhirat itu terlihat, tergambar dari keterangan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Mereka dituntun, dipandu, digiring dengan cara menggiring yang mulia, yang terhormat secara berkelompok-kelompok, berombongan-rombongan masuk ke surga yang penuh kenikmatan, sehingga apabila mereka sampai di depan pintu gerbang surga, disambut oleh para malaikat. Selamat datang, wilujeng
sumping, sugeng, rawuh, welcome. Welcome. Itu yang dilakukan oleh para malaikat. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 72. Kata Allah Azza wa Jalla, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata Allah, digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke surga dalam keadaan berkelompok-kelompok. Digiring dengan cara menggiring yang memuliakan, menghormat. Tidak seperti digiringnya bebek-bebek oleh orang yang ngangon itu apa? Yang mengembala makanan kambing. Yang menggiringnya tidak seperti Mang Uhe ngagiring meri, tidak seperti itu. Itu kan dicepret gitunya, gitu. Ini enggak mulia. Kata Allah, digiringlah orang-orang yang dulu ketika di dunia bertakwa kepada Allah digiring menuju surga secara berkelompok, sehingga ketika mereka sampai ke depan pintu surga dan dibukakan pintu surga, berkatalah para penjaga surga dari kalangan para malaikat, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tibtum, dahulu kalian orang baik. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk ke dalam surga dalam keadaan abadi selama-lamanya. Mananya ucapan malaikat tibtum adalah ayat tabat a'malukum wa aqwalukum wa aqaidikum fasbahat nufusukum zakiyah wa qulubukum tahirah fabidzalika istahqaqtumul jannah. Artinya dulu ketika di dunia amal-amal kalian baik, bagus, tidak tercampur oleh keburukan, tidak mabok, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak berzina, tidak zalim kepada sesama kaum muslimin, amal kalian bagus. Wa aqwalukum, ucapan kalian juga bagus, tidak bercampur dusta, gibah, gosip, menghina, atau tidak keluar kebun binatang dari mulutnya, tidak keluar kata-kata sapi ke sesama manusia, gogog, dan seterusnya. Tidak. Ucapan kalian bagus. Aqaidikum, juga akidah kalian, keyakinan kalian tidak tercampuri syirik, kufur ataupun bid'ah. Maka jiwa kalian bersih, hati kalian suci. Oleh karena itu kalian berhak untuk menempati tempat yang terindah di akhirat, yaitu surga. Ini yang dimaksud dengan salamun alaikum tibtum, keselamatan atas kalian. Tibtum, dulu kalian orang bagus, orang yang baik. Amalnya, ucapannya, akidahnya, semuanya bagus. Maka kalian berhak fadkhuluha khalidin, silakan masuk ke dalam surga ini dalam keadaan abadi. Tapi pas ketika akan masuk ke dalam surga masih terhalang. Terhalang oleh apa? Ada dua halangan. Yang pertama adalah ini nih. Harus dibersihkan dulu dari semua penghalang masuknya ke dalam surga. Nggak boleh ada dosa. Tidak boleh juga ada apa? Ada kezaliman yang tersisa. Yang masuk ke dalam surga itu sudah suci, nggak ada dosa.
Loh kan semua manusia pasti punya dosa sesoleh apapun. Iya, tapi sudah sudah terhapus. Baik ditebus oleh kebaikan, oleh pahalanya yang banyak, dosanya ada, tapi sedikit, tapi pahalanya banyak. Ditebus tuh oleh sebagian dari pahalanya. Atau oleh syafaat Nabi SAW. Tapi ada yang tersisa, yaitu apa? Mungkin dia pernah berbuat zalim ke sesama makhluk, baik manusia, termasuk ke binatang. Maka dibersihkan dulu, ada proses qisas. Dan itu terjadi di sebuah tempat antara neraka dengan surga. Setelah kaum muslimin selamat menyeberang Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Para ahli neraka mah sudah terjerumus semuanya masuk ke dalam neraka. Ada yang selamat sampai ke seberang. Begitu selamat, ya sudah tinggal menuju surga. Tapi ada satu tempat. Siapa yang mau memasuki surga setelah lolos dari api neraka, digodok lagi, disucikan lagi. Dibersihkan dari apa? Dari kezaliman yang pernah dilakukan selama di dunia. Sehingga benar-benar orang yang masuk ke dalam surga itu bersih dari semua kezaliman. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kata beliau, yakhlisul mu'minuna minan nar. Fayuhbasuna ala qitratin bainal jannati wan nar. Fayaqtassu li ba'dihim min ba'd madzalim kanat bainahum fid dunya. Hatta idza hudhibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum uhdiya bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kaum mukminin selamat dari api neraka, setelah nyebrang Sirat, dia tidak terjerumus ke dalamnya, seberang selamat. Mereka tertahan di sebuah tempat antara surga dengan neraka. Lalu diberlakukanlah kisos atas kezaliman yang pernah terjadi di kalangan mereka selama hidup di dunia. Dulu kamu tuh pernah zalim ke si anu, ayo bayar. Dibayarnya bukan dengan apa-apa lagi, tapi dengan pahala. Dulu kamu pernah umpamanya menzaliminya, menyakitinya. Di sana dibalasnya bukan dengan disakiti lagi, gak ada manfaatnya. Dibayar dengan pahala. Dulu kamu pernah umpamanya meminjam pulpen dan gak dikembalikan tuh. Bayar sekarang. Bayar dengan pahala. Terus begitu. Akhirnya dikalkulasikan saldo pahala yang terakhir setelah semuanya, saya pernah zalim ke si anu nih, pahala. Sudah, saldonya masih ada, tinggal tersisa sedikit. Dan saldo pahala yang tersisa sedikit ini menentukan tingkat dia di surga. Makin sedikit saldo pahala, makin rendah tingkatan surganya. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi. Ada orang yang beruntung di sana karena memperoleh hadiah atau transfer pahala dari orang lain. Dialah orang-orang yang dia dolimi, yang digibahi, yang difitnah, yang dirugikan, diganggu. Jangan dianggap enteng tuh gangguan kita kepada orang lain dalam bentuk apapun. Kita nyetel musik atau lagu keras-keras, tetangga terganggu. Itu nanti ada perhitungannya sama dengan, nih pahala saya untuk kalian yang terganggu dengan apa yang saya lakukan. Tuh begitu tuh. Oleh karena itulah, maka seluruhnya
terselesaikan di sana, baru dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, itu dibersihkan semuanya. Setelah itu belum bisa juga masuk ke dalam surga. Ada hal yang kedua, yaitu apa? Asy-syafa'atul uzma min Rasulina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada asy-syafa'atul uzma, syafaat teragung yang hanya dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atul uzma ini banyak. Salah satunya di antara ketika di padang mahsyar, orang menderita, orang pokoknya tidak nyaman dengan situasi padang mahsyar, ingin segera lolos dari sana, tapi belum juga diberlakukan hisab, minta syafaat kepada Adam, nggak bisa. Kepada Nabi Ibrahim, nggak bisa. Kepada Musa, kepada Nuh, kepada Ibrahim, Musa, Isa, nggak bisa. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW baru beliau bisa. Itu asy-syafaatul uzma. Salah satu di antara asy-syafaatul uzma adalah syafaat untuk bisa masuk ke dalam surga setelah lolos dari api neraka. Sebagaimana disampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Hudzaifah al-Yamani dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dua-duanya berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah." Fayatuna Adam fayaqulun ya abana istaftih lanal jannah fayaqul wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum lastu bisahibi dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala mengumpulkan manusia di akhirat. Maka berdirilah orang-orang mukmin. Ini setelah apa? Lolos dari api neraka. Sampai didekatkan surga kepada mereka. Tapi kok itu pintu surga belum dibuka juga ya? Datanglah mereka kepada Adam alaihi salatu wassalam lalu berkata, wahai bapak kami, minta dibukakan pintu surga untuk kami. Mintalah kepada Allah agar pintu surga itu dibukakan untuk kami. Apa kata Adam? Tidak ada yang mengeluarkan bapak kalian ini dari surga dahulu kecuali karena kesalahan bapak kalian ini. Aku nggak layak, nggak berhak, malu. Karena dulu kan Adam berada di mana? Di surga. Diusir dari surga karena apa? Karena melakukan pelanggaran kepada satu-satunya larangan yang ada di surga. Apa larangan itu teh? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalian berdua nih. Siapa berdua teh? Adam dan Hawa. Jangan dekati di pohon ini. Kalau mendekati, kalian berdua termasuk orang-orang zalim. Hanya satu larangan. Selain itu bebas. Dengan satu larangan itu dilanggar. Sehingga yang tadinya ada di surga di apa? Diusir, dikeluarkan dari surga. Bayangkan, Adam hidup dengan satu larangan di surga, itu satu-satunya larangan dilanggar. Kita hidup di dunia dengan banyak larangan. Dan banyak yang dilanggar. Ingin masuk surga. Dulu Adam ada di surga, satu larangan dilanggar, dikeluarkan. Kita hidup di dunia dengan banyak larangan dan banyak larangan yang dilanggar, ingin masuk surga. Kata orang Sunda mah, menyi. Itu nggak ada terjemahannya yang menyi. Bisa gitu? Ya susah. Oleh karena itulah maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam menyatakan, lastu bisahibi dzalik. Aku nggak berhak, aku nggak layak, malu. Dulu saya dikeluarkan dari surga. Itu karena maksiat. Sekarang minta dibukakan lagi, nggak punya muka, malu.
Datanglah mereka kepada Nuh, begitu juga, nggak mau. Datang mereka kepada Ibrahim, Ibrahim juga nggak mau. Datang kepada Musa, Musa nggak bisa. Terus kepada Isa juga nggak bisa. Barulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah beliau memenuhinya, lalu dimintakanlah izin kepada Allah agar pintu surga itu dibukakan dan dibukakan. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Salah satu di antara asy-syafa'atul uzma yaitu syafaat yang teragung dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang paling awal masuk ke dalam surga tentu saja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah para nabi yang lainnya. Dan manusia di antara seluruh manusia yang pernah hidup di alam dunia, yang pertama kali masuk surga setelah para nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya diterima dari Anas radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ana awwalu may yaqra'u babal jannah." Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya masih dari Anas juga, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannati fastaftihu." Fayaqulul khazin, "Man anta?" Faqulu, "Muhammad." Fayaqul, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi pintu surga. Aku minta dibukakan itu pintu surga. Bertanyalah si penjaga surga, malaikat. Di sini tidak disebut siapa malaikat itu. Ya. Nama malaikat penjaga surga tidak disebut. Baik dalam Quran maupun dalam hadis yang sahih. Dalam Al-Quran hanya disebutkan wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah para malaikat penjaga surga. Hadis ini juga dinyatakan faqalal khazin, berkatalah khazin. Khazin itu bukan nama malaikat tapi penjaga. Man anta, siapa engkau? Maka dijawab Muhammad, aku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, berkatalah malaikatnya, aku diperintah agar tidak membukakan pintu surga sebelum engkau. Makanya pintu surga pertama kali dibukakan untuk Nabi SAW dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Sebelum manusia-manusia lain termasuk para nabi yang lain. Belum. Nabi yang pertama kali. Dan hadis ini menjadi jaminan bahwa Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Pasti berdasarkan nas, ayat dan hadis yang sahih dan para nabi yang lain. Tapi anehnya ada aja orang yang namanya ngakunya muslim, tokoh menyatakan nabi juga belum tentu masuk surga. Ada yang ngomong begitu? Bika sebelum tajlemah. Nabi SAW yang pertama kali minta pintu surga dibukakan dan memasukinya. Nah, dalam hadis sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta Sunan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah, nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah." Kata Nabi SAW, kita ini umat yang paling akhir hidupnya di dunia, tapi yang paling awal dihisab di hari kiamat. Dan kita ini manusia-manusia yang pertama kali masuknya ke dalam surga. Kita ini kan umat terakhirnya setelah kita
sebagai umat terakhir, nggak ada umat lainnya, langsung kiamat. Sebelum kita ada umat-umat terdahulu, ada umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya sampai umat Nabi Isa. Mereka lebih dahulu hidupnya. Kita paling terakhir hidupnya di dunia. Tapi yang pertama kali dihisab di akhirat kita, dan yang pertama kali masuk surga kita. Umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu yang lebih dahulu hidup di dunia ngantri di belakang kita nanti. Istimewanya umat Islam itu begitu tuh. Nabi SAW menyatakan, nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah. Kita umat terakhir hidup di dunia, tapi yang paling awal pada hari kiamat, nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah. Kitalah manusia-manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dan di antara orang yang pertama kali masuk surga di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Abu Daud. Yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW, Atani Jibril fa'arani babal jannati alladhi tadkhulu minhu ummati. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah, wadadtu anni kuntu ma'aka hatta andura ilaih. Faqala Rasulullah SAW, amma innaka ya Abu Bakrin awwalu ma yadkhul jannata min ummati. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang kepadaku Jibril. Jibril memperlihatkan kepadaku pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku. Jangan ditanya gimana caranya Jibril memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kalau zaman dahulu nggak kebayang kayak gimana ya. Kalau zaman sekarang kan kebayang. Ada filmnya nggak, video. Kita bisa nggak memperlihatkan sebuah tempat pemandangan ke orang lain yang tidak ada di tempat itu? Bisa ya. Video aja, truk perlihatan. Tuh, kita bisa begitu. Apalagi Jibril dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Diperlihatkan kepadaku oleh malaikat Jibril pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku. Gak kebayang gimana indahnya itu pintu surga. Baru pintunya loh, belum masuknya. Waktu itu Abu Bakar ada di sana, lalu berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wadadtu anni kuntu ma'aka hatta andura ilaih. Aduh, saya ingin saat itu saya bersama engkau ya Rasulullah, sehingga saya pun bisa melihatnya. Jadi Abu Bakar pun berangan-angan, coba saya waktu itu bersama Nabi SAW. Ketika oleh Jibril diperlihatkan pintu surga, saya juga ingin bisa melihatnya. Apa kata Rasul SAW? Adapun engkau, hei Abu Bakar, engkau akan menjadi orang yang pertama kali masuk surga di kalangan umatku. Jadi Nabi SAW menyatakan Abu Bakar pasti masuk surga. Baru Abu Bakar tuh, apalagi nabinya, ya enggak? Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan Nabi belum tentu masuk surga. Aduh, itu orang. Abu Bakar aja sudah pasti masuk surga. Kata Nabi alaihissalam, Nabi tahu dari siapa? Dari Allah melalui wahyu. Nabi mah tidak mungkin berbicara asal. Apalagi urusan gaib, urusan agama. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, dari pikirannya, dari ijtihadnya, dari akalnya, enggak. Tidak pernah dugaan-dugaan, enggak. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Termasuk urusan ini. Engkau, hai Abu Bakar, akan menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam surga di kalangan umatku.
Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, lalu di kalangan umatnya, di kalangan umat manusia ada yang pertama kali masuk surga, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Umat Islam ini umat pilihan. Kita oleh Allah tidak ditakdirkan lahir di zaman baheula, di zaman umat Nabi Musa atau Nabi Nuh atau nabi-nabi yang lain. Kita Allah takdirkan hidup di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Itu karena keistimewaan loh. Allah yang pilih. Ya sembarangan. Kalau kita iman luar biasa. Kalau kita durhaka, kacida. Dari kacidanan bahasa Indonesia, keterlaluan. Dari mana kita tahu bahwa kita umat yang dipilih oleh Allah? Dari Allah. Allah menyatakan, ya, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih dari kalangan manusia. Yang dimaksud kami wariskan kitab ini adalah Al-Quran. Kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Islam yang menerima Al-Quran. Ini umat Islam ini hamba-hamba pilihan Allah. Terpilih menjadi umat Nabi SAW. Tidak dimasukkan ke dalam umat-umat terdahulu. Dan keistimewaan umat ini banyak luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya hidupnya terakhir, tapi yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kita sudah di surga, umat lainnya masih antri dihisab. Terus apa yang menjadi keistimewaan? Ada syariat wudhu. Orang zaman dulu nggak ada syariat wudhu. Ini yang membedakan wajah kita di akhirat gimana? Bercahaya. Dan dari sana Nabi SAW tahu ini umatku, walaupun tidak sezaman. Kita kan tidak sezaman dengan Nabi SAW. Kita bisa membayangkan sosok Nabi SAW melalui hadisnya yang sahih tentang hal itu. Tapi Nabi nggak kenal kita. Nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat kita. Bagaimana beliau tahu bahwa kita umatnya? Dari wajah. Bekas wudhu. Bercahaya. Oh ini umatku, ini umatku. Umat dari Selasau ada banyak ternyata, alhamdulillah. Nusok sholat. Bayangkan kalau seorang muslim tak pernah wudhu gitu ya, gelap gitu. Kalau tidak wudhu berarti dipastikan tidak apa? Tidak sholat. Saya mau walaupun tidak wudhu, sok sholat. Ayah gitu? Gak ada, walaupun dia benar sholat gak sah. Kalau tidak wudhu mah ya. Ditolak, tidak diterima. Saya mah rajin, wudhu nutara, sholat mah rajin. Ada yang begitu? Ya, nggak ada. Kalau toh ada, mardud, sholatnya tertolak. Ya, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di kalangan umat Islam yang masuk surga berbeda kondisi, berbeda keadaan. Ada yang super istimewa, ada yang biasa. Ada yang terakhir, ada yang sebelum ke surga masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, waliyadzubillah. Amit-amit ya. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang muslim yang sebelum masuk surga ke neraka dulu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal itu. Siapa saja mereka nanti kita akan bahas di hadis ini yang akan datang. Ya. Tentang golongan yang masuk surga di kalangan kaum muslimin. Nanti akan kita lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Baik, yang pertama Ustadz, sebelum kita mengangkat telepon sambil menunggu, ada pertanyaan dari pendengar Radio Terbias Sunnah di Cimahi.
dari hamba Allah di Cimahi. Ustadz, apakah seluruh sahabat Nabi dijamin masuk surga? Iya, barakallahu fik. Apakah seluruh sahabat Nabi dijamin masuk surga? Sebenarnya bukan hanya sahabat Nabi, seluruh umat Islam dijamin masuk surga. Orang Muslim yang mati dalam keadaan Muslim, baik yang soleh maupun yang durhaka, dijamin masuk surga. Semuanya. Tapi ada yang langsung, ada yang dimasukkan dulu ke dalam neraka. Tapi segede apapun dosanya, setelah dosanya habis, ditebus oleh azab dalam neraka, pada akhirnya dia dimasukkan juga ke dalam surga. Sebagaimana keterangannya nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semuanya dijamin masuk surga. Yang kekal dan abadi dalam neraka hanyalah orang-orang yang mati dalam keadaan bukan Islam. Tapi mereka melakukan banyak kebaikan, iya, tapi mardud, tertolak, tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Tidak akan diterima seluruh pelaksanaan amalan dari agama itu. Walaupun amalnya baik, sosial, umpamanya menolong orang, kebaikan. Tapi didasarkan pada pelaksanaan agama mereka, ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi orang yang mati dalam keadaan bukan Islam, itulah orang-orang yang kekal abadi di dalam neraka, sebaik apapun amal mereka. Karena apa? Gugur terhapus oleh perbuatan syirik dan kufur mereka. Perbuatan syiriknya ketika menyembah kepada selain Allah, itu menghapus seluruh amal baik. Jangankan orang itu, yang amal baiknya nggak seberapa, andai Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya sehebat itu, tak ada yang bisa menandingi kehebatan ibadah beliau, lalu beliau melakukan perbuatan syirik, itu semuanya gugur amal-amal kebaikannya. Kata Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau, hai Muhammad, berbuat syirik, akan batallah, gugurlah seluruh amal-amal baik. Apalagi orang biasa, ya. Berdasarkan hal itulah maka seluruh amal orang itu terhapus. Nah, adapun orang yang mati dalam keadaan Muslim, segede apapun dosanya dipastikan masuk surga. Walaupun dia mungkin ke neraka terlebih dahulu, ya. Nah, bagaimana dengan para sahabat? Para sahabat untuk di dunia nih, dianggap seluruhnya adil. Makna adil, dia itu tidak terjerumus ke dalam pelanggaran yang berat. Seluruh hadis yang diterima dari sahabat diterima. Makanya para ulama ahli hadis menetapkan kaidah as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat ini semuanya adil. Tapi bukanlah para sahabat itu ada di kalangan mereka yang fasik, yang terjerumus ke dalam dosa besar? Iya, ada. Ada nggak di kalangan sahabat yang mabuk? Ada. Kemudian dicambuk di zaman Umar. Dan mabuknya itu bukan karena sengaja melanggar, tapi karena salah faham terhadap sebuah ayat. Di kalangan sahabat ada nggak yang berzina? Ada. Kemudian diapa oleh Nabi SAW? Dihukum rajam. Seorang wanita dalam keadaan ngandung datang, sudah berzina. Tolong saya rajam. Menunjukkan dia sudah taubat dari hal itu. Ya, sampai akhirnya dirajam. Sampai ketika dirajamnya Umar melaknat
Kata Rasul SAW, la tal'anu. Jangan kamu laknat. Karena dia sudah tobat. Dengan tobat nasuha. Yang bila tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya bakal mencukupi seluruhnya. Terhapus dosanya. Jadi, pertama, kebaikan amal para sahabat bisa menutupi, menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan. Ikut perang Badar sudah jamin itu masuk surga. Ikut perang Uhud, ikut perang-perang yang dilakukan bersama Rasulullah SAW. Itu kebaikan yang tidak ada bandingan, yang mampu menghapus dosa-dosa. Dan, nah ini satu. Status mereka sebagai sahabat itu tak tertandingi oleh manusia-manusia lainnya. Hanya sebagai sahabat. Sehingga sefasik-fasik sahabat masih jauh lebih utama dan lebih baik dibanding sesoleh-soleh orang selain sahabat. Pernah ditanya para ulama ahli hadis tentang mana yang lebih utama, Muawiyah radhiyallahu an ataukah Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah seorang sahabat, tapi banyak dicela oleh manusia karena apa? Karena dianggap melakukan beberapa kesalahan ketika Muawiyah menjadi apa? Menjadi khalifah. Persengketaan atau pertikaiannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beberapa tindakan yang dianggap menzalimi rakyatnya dan seterusnya. Tapi Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah Rashid. Semua umat Islam memujinya. Orang soleh, khalifah yang adil. Tapi Umar bin Abdul Aziz bukanlah sahabat. Ditanya para ulama ahlul hadis, mana yang lebih baik, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Seluruhnya menjawab, seandainya Muawiyah menunggang seekor kuda, lalu kuda itu menerbangkan debu-debu di sekitarnya, maka debu-debu yang bertebaran itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Karena status Muawiyah sebagai seorang sahabat itu kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia lainnya. Ya, di kalangan mereka ada salah, di kalangan mereka ada dosa, di kalangan mereka ada kekeliruan, ya pasti. Tapi semua itu tertutupi oleh apa? Oleh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Satu kali perangnya saja bersama Nabi SAW, itu kebaikannya tidak ada yang menandingi dengan amal soleh apapun. Menghapus sekian banyak dosa yang dilakukan. Apalagi perangnya berkali-kali. Apalagi mereka bersahabat dekat dengan Nabi SAW. Ya, berdasarkan hal itulah maka seorang sahabat Nabi, sefasik-fasik sahabat Nabi, masih jauh lebih mulia daripada sesoleh-soleh orang-orang yang hidup setelah mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayin. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Bandung. Ustaz, menerangkan keadaan surga ke anak dengan sederhana, apakah tidak termasuk merendahkan keadaan surga? Mohon nasihatnya. Syukran. Menerangkan keadaan surga secara sederhana. Maksud sederhana itu hanya 1-2 keterangan yang diambil dari Quran atau dari hadis. Kita katakan bahwa di surga nanti ada buah-buahan. Betul, Al-Quran menjelaskan, hadis menerangkan. Apakah itu merendahkan kondisi surga? Ya tidak. Hanya menjelaskan salah satu perkara atau jenis kenikmatan yang ada di surga. Tapi jangan menyatakan, tak hanya gitu, nikmati surga hanya ada buah-buahan, sudah aja. Ya itu masalah. Kelirunya. Itu hanya salah satu saja. Tidak merendahkan. Menyampaikan 1-2 ayat, 1-2 hadis tentang kondisi di surga, tanpa membatasi hanya itu-itunya saja gitu, maka tidak apa-apa. Tidak berarti merendahkannya. Selama keterangannya bersumber dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Wallahu a'lam.
Silakan lagi. Nah, Ustaz, yang selanjutnya, Ustaz, apakah setiap manusia muslim dan non-muslim akan menyaksikan kiamat? Apakah setiap muslim dan non-muslim akan menyaksikan kiamat? Maksud menyaksikan itu mengalami gitu? Kalau mengalami kiamat hanya orang-orang kafir. Maksudnya kiamat dalam arti hancurnya alam jagat raya ini. Ketika kiamat itu terjadi tidak ada lagi yang muslim. Dengan keimanan sekecil apapun tidak ada. Karena jauh sebelum kiamat terjadi, beberapa saat, beberapa waktu sebelum kiamat terjadi, nanti akan muncul dulu apa? Angin. Angin itu lembut, halus. Siapa orang yang di dalam hatinya punya iman, walaupun sekecil debu, di dalam hatinya ada iman, sekecil debu, berarti imannya tipis banget, kecil banget, ya. Orang yang imannya sekecil itu pasti malas ibadah, pasti semangat kepada maksiat, tapi masih ada iman. Terkena angin itu bakal mati. Sehingga tidak ada yang tersisa di muka bumi kecuali orang-orang durhaka, orang kafir, orang musyrik. Sebaik-baik orang-orang saat itu berzina di pinggir jalan. Ditonton orang banyak, cuek aja kayak binatang. Coba kucing kawin dengan antara laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Jantan dan betina. Kucing lain ada di sana. Malu enggak? Enggak, ditonton. Gitunya digilir. Sabar nunggu guluran. Nunggu giliran. Enggak ada malu. Nanti manusia kayak begitu di akhir zaman. Sebaik-baik orang pada saat itu, ketika laki perempuan bertemu di tengah jalan lalu mau berzina, yuk kita lakukan di balik pohon ini. Agak ngumpet, tapi masih di jalan. Itu sebaik-baik orang saat, apalagi yang tidak baik. Ya. Jadi tidak ada lagi yang mukmin saat itu. Maka di zaman itulah kiamat terjadi. Berkata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ata la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah sedikit pun. Jadi Allah tidak lagi disebut, ya, salat tidak ada lagi yang melakukan, azan tidak ada lagi yang berkumandang, seluruh tulisan Al-Qur'an hilang, musnah, tidak ada mushaf yang berisi apa? Tulisan Al-Quran. Tidak ada orang yang hafal walaupun Al-Fatihah. Semuanya kufur, semua musyrik. Lalu kiamat terjadi di generasi yang terburuk seperti itu, ya. Jadi tidak ada seorang pun muslim yang mengalami terjadinya kiamat dalam arti hancurnya alam jagat raya. Karena semua muslim mati sebelum itu terjadi dengan adanya apa? Angin tadi. Wallahu a'lam. Terakhir ya Muzain. Nah, Ustaz, dari pemirsa Instagram, benarkah makanan pertama ahli surga adalah hati ikan paus? Apakah keistimewaan hati ikan tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik. Benarkah makanan yang pertama kali dimakan itu hati ikan paus? Sebenarnya dalam hadis tidak disebut ikan paus, tapi ikan apa? Nun. Bukan mim. Dan para ulama menyatakan nun inilah ikan paus karena ikan yang terbesar, dan ikan yang terbesar yang ada di lautan apa? Ikan paus. Tidak ada yang lebih besar daripada ikan paus, ya. Makanya sebagian orang mengatakan ikan nun adalah ikan paus. Benarkah yang pertama kali dimakan adalah hati ikan paus? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan jelaskan ketika menerangkan makanan, buah-buahan, dan minuman yang ada di surga. Bakal dibahas, tenang. Hanya kitanya aja nggak sabarnya. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.